Halo semuanya, senang bisa kembali bersama kalian. Tadi malam, saya melihat seorang turis didenda karena tidak mengenakan celana dalam. Pagi ini, saya makan jangkrik untuk sarapan. Malam ini, saya berada di sebuah bar, di mana setengah dari wanita di sana bisa jadi mahasiswi. Atau bahkan ibu seseorang. Ini adalah Thailand, surga atau paradoks. Kenapa patung David Beckham tersembunyi di dalam kuil? Dan mengapa begitu banyak pria barat datang ke sini dan tidak pernah pergi? Selamat datang di Pattaya, tempat yang tidak pernah tidur dan godaan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Celana dalam. Hukum yang membuat saya memeriksa celana dalam saya sebelum meninggalkan hotel. Di Thailand, secara teknis, tidak mengenakan celana dalam bisa dianggap pelanggaran hukum. Di beberapa tempat seperti penjara, pemeriksaan celana dalam adalah hal yang nyata. Anda bisa saja minum bir dengan seorang penari tengah malam dan kemudian didenda keesokan harinya karena berjalan tanpa baju melalui distrik kuil. Kenapa? Karena di balik cahaya pesta dan suasana pantai, ada budaya yang sangat menghargai kesopanan di tempat umum, rasa hormat terhadap penampilan, orang tua, dan monarki. Ini bukan hanya sekadar preferensi budaya. Mereka tertanam dalam hukum. Wisatawan tidak mendapatkan kebebasan begitu saja. Pakaian yang tidak sesuai, PDA yang agresif, bahkan lelucon santai tentang raja, bisa membuat Anda didenda, ditangkap, atau dideportasi dengan cepat. Apa yang selanjutnya? Tunggu sampai Anda mendengar apa yang sedang dipanggang di sudut jalan yang bukan daging ditusuk sate. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mendukung kami dengan menyukai video ini, berlangganan channel kami, dan mengaktifkan notifikasi. Sebuah gerobak bersinar di bawah lampu tunggal, dan di dalamnya ulat sutra, jangkrik, belalang, dan ya, kalajengking ditusuk sate. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar trik Instagram. Serangga goreng sudah menjadi bagian dari kuliner Thailand selama beberapa generasi, terutama di bagian timur laut pedesaan. Bagi banyak orang, ini adalah sumber protein yang terjangkau, renyah dan dibumbui dengan bawang putih, cabai, dan garam. Murah, praktis, dan anehnya adiktif begitu Anda melewati antena mereka. Secara nutrisi, serangga bisa mengandung lebih banyak protein per gram dibandingkan daging sapi. Dengan kerusakan lingkungan yang jauh lebih sedikit, ini makanan yang memberi energi pada tubuh dan juga kesadaran lingkungan. Namun demikian, jangan harap semua orang akan makan serangga di Bangkok. Banyak anak muda urban Thailand menganggapnya kuno. Anda mungkin akan mendapat tawa saat mencoba menggigit serangga pertama kali. Apakah Anda akan mencoba? Atau mungkin sudah pernah? Tinggalkan reaksi Anda di kolom komentar. Amulet yang dijamin bisa melindungi, memberkahi, atau bahkan mengutuk Anda. Penasaran? Masuk ke sebuah kuil di Thailand, dan Anda mungkin akan menemukan lebih dari sekadar dupa dan patung. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat deretan amulet kecil yang rumit dijual, berkilau di balik kaca seperti barang dagangan suci. Beberapa di antaranya dimaksudkan untuk ada sudut tenang di Thailand Utara, tempat bertemunya tiga negara Thailand, Laos, dan Myanmar. Namanya segitiga emas. Di peta, tempat ini terlihat damai. Kabut menggulung di atas perbukitan hijau. Sungai Mekong mengalir perlahan dan lebar. Beberapa dekade lalu, tempat ini adalah salah satu koridor zat terlarang yang paling terkenal di dunia. Para panglima perang yang mengendalikan semuanya. Ladang popi berkembang di bawah penjagaan bersenjata. Heroin keluar dari perbukitan ini dalam jumlah besar. Itu adalah kerajaan tanpa hukum. Tempat yang hanya dibicarakan dalam berkas CIA dan tempat-tempat penyalahgunaan opium. Hari ini, segalanya sudah berubah. Sebagian besar, turis kini mengunjungi Museum Hall of Opium. Kapal wisata mengarungi desa-desa yang tertidur. Pemandu lokal memimpin tur budaya, di mana Anda bisa bertemu dengan suku-suku pegunungan dan menyeruput teh di gubuk bambu. Apakah Anda ingin mengunjungi segitiga emas? Masih kalah. Jika itu masuk dalam daftar perjalanan Anda, tinggalkan jawaban ya di kolom komentar. Anda melangkah ke Wat Phra Kaew di Bangkok, tanah suci, tempat menara emas menusuk langit dan asap dupa melengkung di udara. Tapi, apakah itu David Beckham? Ya,
Ikon sepak bola global dipahat di dasar patung Buddha, tidak di depan dan tengah, tapi tersembunyi di antara makhluk mitologi dan figur simbolik. Seperti telur Paskah di dalam kuil, sebuah kedipan mata dari seorang biksu yang punya kelemahan terhadap Manchester United. Bagi orang luar, ini mungkin terlihat absurd, bahkan tidak sopan. Tapi di Thailand, ini adalah tanda fleksibilitas spiritual, keterbukaan untuk menggabungkan yang suci dengan yang modern, yang lama dengan yang tak terduga. Jadi tidak, ini bukan kuil untuk Beckham. Ini adalah penghormatan pada bagaimana iman di sini berkembang bersama zaman. Apalagi rahasia yang tersembunyi di depan mata. Tetap bersama kami. Selanjutnya kita akan menyelami pertempuran air paling liar di Thailand. Selamat datang di Songkran, perayaan Tahun Baru Thailand. Awalnya dimulai berabad-abad yang lalu sebagai ritual pemurnian Buddhis, mencuci karma buruk, menghormati orang tua, dan memberkahi patung Buddha dengan air wangi. Pawai-pawai menyemut di jalan. Truk pickup membawa tong berisi air es. Musik dansa mengalun dari setiap sudut. Penduduk lokal dan wisatawan sama-sama mempersenjatai diri dengan ember, selang, dan pistol air. Ini liar, ceria, dan sangat menyatukan. Namun tidak semua orang ikut dalam zona percikan. Biksu, orang tua, dan mereka yang mengenakan pakaian tradisional, jangan disemprot. Menyemprot mereka adalah tanda besar ketidakhormatan. Selalu lihat sebelum Anda melempar air. Dan jangan lupa ponsel Anda akan basah. Bawalah tas kering, kenakan pakaian yang cepat kering. Dan anggap saja ini pertempuran air. Anda akan berterima kasih pada diri sendiri nanti. Di Thailand, tidak jarang melihat seorang remaja mengganti celana jeans dan sepatu kets-nya dengan jubah safron dan kepala yang dicukur. Bagi banyak pria Thailand, baik kaya maupun miskin, pedesaan maupun kota, menjadi biksu, bahkan sementara, bukan hanya sekadar tradisi. Ritual ini disebut pengabdian, dan seringkali dilakukan sebelum pernikahan, selama liburan sekolah, atau untuk menghormati orang tua yang sudah meninggal, terkadang berlangsung minggu, terkadang berbulan-bulan. Beberapa memilih untuk tetap tinggal seumur hidup. Di dalam biara, hidup melambat, bangun di fajar, menyapu lantai kuil, makan dengan diam, meditasi selama berjam-jam. Ini dimaksudkan untuk mengajarkan kerendahan hati, keterlepasan, dan disiplin, pelajaran yang jarang ditawarkan oleh dunia modern. Namun, kehidupan biara tidak sempurna. Skandal yang melibatkan uang, kekuasaan, dan penyalahgunaan telah membuat tajuk berita. Seperti lembaga lainnya, ia memiliki kekurangan. Meski begitu, bagi banyak orang, pengalaman menjadi biksu tetaplah suci, sesuatu yang sangat pribadi, bukan sekadar tampil di depan umum. Sekarang, cicipi berbagai kuliner Thailand, di mana kari berubah di setiap provinsi dan tak ada dua mangkok mie yang sama. Lupakan apa yang Anda kira tentang makanan Thailand. Jika pad thai adalah satu-satunya yang pernah Anda coba, Anda baru saja mencicipi sebagian kecil dari semuanya. Di utara, udara lebih sejuk, dan makanannya pun demikian. Anda akan menemukan kaldu herbal, nasi ketan, dan khao soi, sup mie kari kelapa dengan topping gorengan renyah yang terasa seperti kehangatan dalam mangkok. Ini adalah makanan kenyamanan dari pegunungan, lembut di bumbu pedas, kaya akan aroma. Isan, di timur laut, adalah hal yang benar-benar berbeda. Di sini, rasanya keras dan mentah. Somtum salad pepaya hijau terasa seperti tamparan. Larp salad daging tajam dengan rasa jeruk nipis dan mint, serta saus ikan fermentasi yang hampir ada di hampir semua hidangan. Ini makanan pedesaan, menyala dengan api, dan sangat adiktif. Central Thailand, rumah bagi Bangkok, menciptakan keseimbangan, manis, asin, asam, pedas. Setiap suapan adalah harmoni yang terperinci. Anda pasti akan menemukan pad thai, tapi juga kari hijau, mie perahu, dan resep kerajaan yang diturunkan selama beberapa generasi. Kemudian ada selatan, tempat laut bertemu dengan panas. Tom yum goong pedas dengan cabai dan serai. Kari masaman kaya dengan pengaruh rempah Islam. Santan mengalir bebas, menenangkan api. Makanan laut adalah raja dan ada di mana-mana. Masakan Thailand bukan satu rasa. Ini adalah peta.
Setiap daerah memasak dengan iramanya sendiri, aturannya sendiri, dan jiwanya sendiri. Muay Thai lebih dari sekadar siku dan lutut. Lebih dari sekadar memar dan ring yang penuh keringat. Muay Thai adalah detak jantung Thailand yang bergerak. Sebuah bentuk seni nasional yang lebih tentang kehormatan daripada dampak fisik. Setiap pertarungan dimulai bukan dengan agresi, tetapi dengan penghormatan. Petarung membungkuk kepada pelatih mereka, melakukan tarian waikru yang lambat dan meditatif, dan bergerak mengikuti irama drum langsung dan seruling kuno. Orang lokal tidak menyebutnya kickboxing. Kata itu mereduksi kedalamannya. Muay Thai menggunakan 8 titik kontak tinju, siku, lutut, dan tulang kering. Tapi itu juga mengajarkan ritme, disiplin, dan rasa hormat. Ini tentang membaca lawan Anda, bukan hanya mengalahkannya. Di seluruh Thailand, dari gym-gym keras di Bangkok hingga dojo santai di Chiang Mai dan kamp pantai di Phuket, Anda akan menemukan program yang dirancang untuk orang asing. Intensif Muay Thai selama sebulan berkisar antara 300 talta hingga 900, seringkali termasuk akomodasi sederhana. Jadi, jika Anda merasa terjebak, baik secara mental, emosional, atau fisik, Muay Thai menawarkan sesuatu yang kebanyakan gym tidak bisa berikan: ritual, rasa hormat, dan kelahiran kembali. Langkahkan kaki Anda keluar dari jalur wisata Thailand, dan Anda kemungkinan akan menemukan sesuatu yang kuno. Sebuah stupa yang bersinar, patung Buddha yang sedang berbaring dilapisi safron. Gema jauh dari nyanyian biksu yang terbawa oleh udara yang tebal dengan dupa. Selamat datang di Tanah 42, 200 kuil, di mana hampir 95% populasi mempraktikkan agama Buddha, dan yang suci tidak terbatas pada hari Minggu saja. Apakah itu megahnya Wat Pho di Bangkok, atau ketenangan kesendirian kuil hutan di Chiang Rai? Semuanya berbisik hal yang sama: perlambat langkah. Diam. Lihat ke dalam. Etika kuil sangat penting. Lepaskan sepatu sebelum masuk. Bahu dan lutut harus tertutup. Ya, bahkan di tengah panas. Jika Anda seorang wanita, jangan menyentuh biksu atau menyerahkan sesuatu langsung kepada mereka. Dan sebelum Anda mengangkat ponsel untuk mendapatkan foto yang sempurna, berhentilah sejenak, amati. Selanjutnya, pasar terapung yang bergerak dengan pasang surut dan memberi makan jiwa. Anda mungkin sudah sering melihatnya. Perahu-perahu berwarna-warni yang penuh dengan pisang, kelapa, dan mangkuk mie yang mengepul, melintasi turis yang sedang berfoto selfie. Itu adalah Dam Noen Saduak, pasar terapung paling terkenal di Thailand. Sebelum jalan raya dan gedung-gedung pencakar langit, sungai-sungai di Thailand adalah jalan hidup. Perahu adalah truk pengantar, kios grosir, dan ruang komunitas dalam satu. Amphawa, sekitar 90 menit dari Bangkok, mulai hidup di sore hari. Penduduk lokal memanggang udang sungai langsung di perahu mereka. Asapnya melayang ke matahari terbenam. Ini ramai, otentik, dan lezat. Datanglah dengan perut kosong, pulang dengan senang, mencari sesuatu yang lebih tenang. Taka adalah yang Anda bisikkan kepada teman dekat Anda. Lebih sedikit turis, lebih sedikit kamera, lebih nyata. Datanglah lebih awal, tidak hanya untuk menghindari keramaian, tetapi untuk menangkap suasana sebelum panasnya datang. Kabut pagi, nyanyian burung, sup panas yang diseruput di dermaga kayu. Di Thailand, ada cara untuk mengatakan halo yang tidak melibatkan sentuhan, obrolan kecil, atau bahkan suara. Tidak ada pukulan tinju, tidak ada jabat tangan, hanya dua telapak tangan yang ditekan bersama. Jari-jari mengarah ke atas, dengan sedikit membungkuk di kepala. Ini disebut wai. Anda akan melihatnya di mana-mana. Seorang pedagang jalanan menyapa pelanggan. Staf hotel menyambut tamu. Seorang anak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Tapi ini bukan aturan yang berlaku untuk semua orang. Anda membalas wai ketika seseorang yang lebih tua atau memiliki status profesional lebih tinggi memberikan wai terlebih dahulu. Jika seorang resepsionis memberi wai kepada Anda, balas dengan senyuman. Jika seorang anak memberi wai kepada Anda, anggukan kepala, tersenyumlah, tetapi jangan beri wai kembali. Itu adalah cara mereka menunjukkan rasa hormat, bukan mencari rasa hormat. Dan postur tubuh sangat penting. Semakin tinggi tangan dan semakin dalam membungkuk.
Semakin banyak rasa hormat yang Anda berikan, anggaplah ini sebagai bahasa tubuh dengan aturan, tenang, indah, dan sangat khas Thailand. Catatan penting, jangan pernah mengarahkan kaki Anda kepada seseorang, terutama di kuil. Kaki dianggap bagian tubuh yang paling rendah, baik secara harfiah maupun spiritual. Wat Traimit, rumah dari Buddha emas, seberat 5,5 ton emas murni, yang secara resmi bernilai lebih dari 250 juta dolar. Namun secara spiritual, tak ternilai harganya. Untuk melindunginya dari perang dan penjara, para biksu berabad-abad yang lalu menutupi patung tersebut dengan plester tebal, melukisnya agar terlihat seperti batu biasa. Selama beberapa generasi, patung itu diletakkan di kuil-kuil sederhana, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dianggap indah, tetapi biasa saja. Kemudian, pada tahun 1995 saat dipindahkan, patung itu terlepas dari derek dan jatuh ke tanah. Lapisan luarnya retak, dan di bawah puing-puing terlihat kilau emas. Hari ini, Buddha emas duduk di sebuah ruangan sederhana dan elegan di dalam Wat Traimit, tanpa hiasan yang berlebihan, tanpa pencahayaan yang mencolok, hanya sejarah, misteri, dan beratnya sesuatu yang dulu tersembunyi, kini dihormati. Anda mengenalnya sebagai Bangkok. Orang lokal mengenalnya sebagai Krung Thep. Tapi nama aslinya memegang rekor dunia Guinness untuk nama tempat terpanjang di dunia. Terdiri dari 199 karakter dalam bahasa Thai. Nama lengkap ibu kota Thailand adalah sebuah prasasti panjang yang Anda lihat di layar saat ini. Apa artinya? Kota para dewa. Kota besar para dewa abadi. Kota megah dari 9 permata suci. Tempat tinggal Raja Ayutthaya. Kota istana kerajaan, tanah kelahiran inkarnasi ilahi, yang diciptakan oleh Dewa Vishwakarma di bawah perintah Indra. Awalnya adalah dekret kerajaan. Nama ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sehari-hari, tapi itu mencerminkan bagaimana orang Thailand melihat ibu kota mereka bukan hanya sebuah kota, tetapi warisan hidup yang penuh dengan raja, roh, dan geografi suci. Orang lokal menyebutnya sederhana. Mereka mengatakan Krung Thep, yang secara harfiah berarti kota para malaikat. Dan mereka akan tersenyum jika Anda mencoba mengucapkan lebih dari itu. Thailand bukan hanya satu surga, tetapi lebih dari satu. Bimatot surga. Ingin pesta? Pergilah ke Koh Phangan, di mana pesta purnama mengubah pasir pantai menjadi lantai dansa. Anda akan menemukan penari api, ember-ember rum Thai, dan kekacauan yang akan Anda ingat jika Anda beruntung. Tapi jika Anda mencari ketenangan, Koh Yau Noi adalah jawabannya. Bayangkan hemok yang bergoyang di atas pantai yang sepi, nelayan yang mendayung perahu saat matahari terbit, dan kedamaian yang membuat ponsel Anda terasa tidak perlu. Untuk ekspatriat dengan anggaran terbatas, ada Koh Lanta, campuran santai studio yoga, bar dengan pemandangan matahari terbenam, dan bungalow yang terjangkau. Anda bisa hidup dengan baik di sini dengan sekitar 800 total hingga 1.200 sebulan, termasuk sewa. Ingin lebih terstruktur, tetapi tetap dengan suasana pantai? Cobalah Phuket, pulau terbesar dan paling berkembang. Harapkan segalanya, mulai dari rumah sakit barat hingga bar atap. Tapi ini akan lebih mahal, sekitar 1.500 hingga 2.60 sebulan untuk gaya hidup yang nyaman. Bagi banyak wisatawan, Thailand identik dengan hemok, makanan jalanan, dan matahari terbenam. Tapi Thailand adalah mesin, sebuah ekonomi kompleks yang berdenyut, dibangun lebih dari sekadar pariwisata. Ya, pertanian masih memainkan peran penting dengan ekspor padi, karet, dan buah-buahan. Tapi jika dilihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa Thailand juga merupakan pemain utama dalam pembuatan mobil, elektronik, dan fashion. Perusahaan mobil Jepang merakit kendaraan di sini. Merek global mencari pakaian mereka di sini. Startup teknologi secara diam-diam muncul di kota-kota seperti Chiang Mai dan Bangkok. Dan untuk para digital nomad, ini adalah tempat yang sempurna. Ruang kerja bersama ada di mana-mana. Dari kafe atap hingga hub khusus dengan Wi-Fi super cepat. Internet berbiaya sekitar 20 sebulan.
Dan bahkan kota-kota kecil sering memiliki koneksi fiber. Anda bisa zoom di bawah pohon kelapa jika itu yang Anda suka. Namun, gaji rata-rata orang Thailand adalah sekitar 400 tulus hingga 500 tulus sebulan. Bungalow di pantai yang terasa murah bagi Anda. Bagi banyak orang lokal, itu di luar jangkauan. Bangkok berdetak dengan budaya pop Thailand, kuil Buddha, dan sejarah kerajaan. Tapi semakin jauh Anda ke utara, semakin dalam Anda ke perbukitan, semakin banyak kelompok etnis yang akan Anda temui, masing-masing dengan bahasa, tradisi, dan ritme kehidupan mereka sendiri. Anda akan bertemu Karen, yang terkenal dengan tekstil tenunan tangan mereka dan ritual animisme yang mendalam. Hmong, dengan bordir yang cerah dan perhiasan perak yang rumit. Orang-orang Isan di timur laut, yang berbicara dialek Lao dan makan nasi ketan seolah itu suci. Ada juga komunitas Cina yang nenek moyangnya bermigrasi berabad-abad yang lalu. Muslim Melayu di selatan, dan puluhan suku pegunungan, masing-masing dengan cerita yang jarang masuk ke dalam brosur wisata. Ingin merasakannya langsung? Pergilah ke Mae Hong Son, yang terletak dekat dengan perbatasan Myanmar. Hindari desa suku dengan biaya masuk dan foto yang sudah dipersiapkan. Sebagai gantinya, tinggallah di homestay lokal, makan apa yang dimakan keluarga, bantu di sawah, dan dengarkan. Di sana keajaiban terjadi. Jadi, jika Anda merasa telah melihat Thailand setelah seminggu di Chiang Mai atau pesta purnama di Koh Phangan, pikirkan lagi. Thailand yang sebenarnya bukan hanya satu budaya. Ini banyak, bertumpuk, hidup, lokal. Kini, kita telah menjelajahi 18 fakta menarik tentang Thailand. Tanah dosa di mana wanita siap untuk menyerahkan diri. Apa pendapat Anda? Namun sekarang, pertanyaannya bukan hanya, apakah Anda akan berkunjung? Tetapi, bisakah Anda hidup di sini? Bisakah Anda menemukan cinta di sini? Bisakah Anda membangun kehidupan di sini? Atau hanya akan menjadi roh yang mengembara? Tinggalkan pendapat Anda di bawah. Ceritakan tujuan wisata impian Anda. Berlangganan dan aktifkan notifikasi jika Anda penasaran kemana kami akan pergi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.